Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah membangun komunitas yang saling peduli di masa sulit. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing, dan terhadap semua orang. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? 1 Tesalonika 5, ayat 12 sampai ayat 15, adalah bagian dari perjanjian baru, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Tesalonika. Perikop ini memberikan pedoman bagi para pemimpin gereja dan jemaat, tentang bagaimana mereka harus memperlakukan satu sama lain. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menginstruksikan orang Tesalonika untuk menghormati dan menghargai mereka, yang bekerja di antara mereka dalam Tuhan, dan menjunjung tinggi mereka. Dia juga mendorong mereka untuk hidup damai satu sama lain, dan memotivasi yang hatinya lemah, membantu yang ekonominya lemah, dan bersabar dengan semua orang. Paulus meminta rasa hormat dan tunduk kepada pimpinan gereja, mengakui otoritas mereka, sebagai orang yang bertanggung jawab, untuk membimbing jemaat. Para pemimpin dipanggil untuk menasihati yang sulit diatur, menyemangati yang lemah hati, dan membantu yang lemah, menunjukkan perhatian kepada semua anggota jemaat. Paul kemudian mengalihkan perhatiannya ke siding jemaat yang lebih luas, mendesak mereka untuk hidup damai satu sama lain. Dia menyoroti pentingnya bersabar satu sama lain, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Paulus menekankan perlunya saling memperhatikan dan mendukung, mendorong jemaat Tesalonika untuk saling membangun, dan membantu mereka yang sedang bergumul dengan masalah hidup mereka. Paulus mengakhiri perikop ini dengan ajakan untuk bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Ini adalah pengingat bagi orang Tesalonika, bahwa mereka harus memelihara semangat syukur dan sukacita, bahkan di saat-saat sulit. Instruksi ini dimaksudkan untuk membantu jemaat memupuk sikap positif dan bersyukur, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan rohani mereka bersama. Singkatnya, perikop ini memerintahkan para pemimpin gereja dan jemaat untuk saling menghargai dan menghormati. Itu menyoroti pentingnya merawat mereka yang sedang bergumul dengan masalah mereka, dan hidup dalam damai satu sama lain. Bagian ini menekankan perlunya kesabaran, saling mendukung, dan rasa syukur, karena ini adalah bahan utama untuk membangun komunitas iman yang sehat dan berkembang. Di dunia terpolarisasi yang kita tinggali ini, seringkali mudah untuk melupakan pentingnya merawat satu sama lain. Namun pesan 1 Tesalonika 5, ayat 12 sampai ayat 15 ini, mengingatkan kita bahwa saling peduli dan mendukung, sangatlah penting untuk membangun komunitas yang sehat di masa-masa sulit. Sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk mengikuti pesan ini, untuk saling memperhatikan, terutama saat kita mengatasi tantangan konteks masa kini. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pertama, kita dipanggil untuk menghormati dan menghargai mereka yang berada di atas kita di dalam Tuhan. Artinya kita harus tunduk kepada kepemimpinan gereja, dan mengakui otoritas mereka dalam membimbing dan merawat jemaat. Para pemimpin gereja memiliki peran penting dalam menggembalakan jemaatnya, dan sebagai pemimpin, harus mendukung serta mendorong jemaat,
dalam pekerjaan mereka. Kedua, kita dipanggil untuk hidup damai satu sama lain. Artinya, kita harus bersabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus menyemangati yang lemah hati, membantu yang lemah ekonominya, dan menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada semua anggota jemaat. Dalam dunia yang terpolarisasi, tugas ini bisa sangat menantang, tetapi kita harus ingat bahwa kita dipanggil untuk saling mengasihi, bahkan ketika kita tidak saling berhubungan langsung. Ketiga, kita dipanggil untuk bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya, kita harus memupuk semangat rasa syukur dan sukacita, bahkan di saat-saat sulit. Kita harus saling mendukung, saling menyemangati, dan saling membangun. Dengan demikian, kita dapat menciptakan komunitas yang tangguh dan berkembang, bahkan di tengah berbagai tantangan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Sebagai orang Kristen, kita harus menerapkan pesan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus saling menjaga, saling mendukung, dan saling menyemangati satu sama lain, sebagai saudara seiman. Kita harus sabar, baik hati, dan penuh kasih, bahkan ketika hal itu sulit untuk dilakukan. Dan kita harus memupuk semangat untuk selalu bersyukur dan bersukacita, bahkan di tengah banyaknya pencobaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pesan Tuhan hari ini, dan sebagai pengingat bahwa kami harus saling memperhatikan untuk membangun komunitas yang sehat di masa-masa sulit. Bantu kami untuk mengikuti pesan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan untuk mendukung dan mendorong satu sama lain saat kami menghadapi tantangan hidup masa ini. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, agar Tuhan membimbing dan memberdayakan mereka saat mereka menggembalakan jemaat yang Tuhan tempatkan untuk mereka pimpin. Dan kami berdoa agar Tuhan memberi kami kekuatan dan keberanian untuk menghidupi pesan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.